Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghurur. Sekarang kita masuk pembahasan namanya penyakit hati ghurur. Ghurur itu tertipu. Tertipu atas apa yang Allah beri kepada kita, seakan-akan kita punya semuanya. Apa pengertian ghurur? Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Tenangnya diri terhadap mengikuti hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsu ingin kita itu tarofu, bangga diri, ya, dan kita saat itu sudah terbuai dengan hawa nafsu dan kita merasa tenang, seakan-akan nggak salah, maka sekarang Anda punya penyakit namanya ghurur, tertipu. Biasanya ghurur tadi itu Allah beri kelebihan dan dia lupa diri. Contoh, saya dikasih nasab yang mulia. Dan di mana-mana orang menghormati saya. Habib, 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 cium tangan bolak-balik. Di mana-mana dihormati. Lupa daratan kalau semuanya ini adalah pemberian dari Allah. Ketika apa yang datang kepada saya dari penghormatan dan saya merasa itu tenang, bukan kesalahan, maka sekarang saya punya penyakit namanya ghurur, tertipu. Makanya Al-Imamul Haddad beliau mengatakan wala taghtarra bin nasabi. Jangan pernah tertipu dengan nasab. Nasab anak siapa ini? Anaknya wali, kiai, habaib, tuan guru, atau mungkin tengku. Siapapun dia, apapun yang diberi oleh Allah itu adalah titipan. Dan ingat, orang muliakan ente karena Allah yang memberikan kemuliaan. Kalau Allah tidak memberikan kemuliaan, siapa yang bisa muliakan? Makanya sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa, merasa diri tenang, tidak merasa bersalah atas apapun yang dikehendaki hawa nafsu. Wa yamilu ilaihi tab'u bisababi syubhatin syaitaniyatin, dan condongnya hati atas bisikan-bisikan setan. Wa huwa nau'ani. Ghurur itu penyakitnya terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ghururu ahlil kufri alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Tertipunya orang-orang kafir yang memilih kehidupan duniawi daripada akhirat. Coba lihat, orang kafir itu kan punya teknologi, punya harta, punya kedudukan, sampai namanya terukir dalam sejarah. Mereka itu merasa dirinya itu sudah di atas. Sedangkan kalau hakikatnya di sisi Allah, mereka terpuruk di paling bawah. Nah, iya. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ini yang kita takutkan. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, mau nggak aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya? Siapa ya Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merasa dirinya itu baik, tapi ternyata tersesat jauh dari jalannya Allah. Iya, orang kayak artis berangkat haji. Iya, kadang setelah haji kerudunya masih separuh. Setelah itu makanannya pakai pakaian. Dia sudah haji, merasa dirinya baik. Saya sudah melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah, tapi hakikatnya ya Allah, gak ada apa-apanya itu. Di mata Allah ditolak. Jangankan sampai setelah haji. Ketika haji saja melakukan hal-hal yang tidak pantas. Berangkat haji pakai sesuatu yang haram. Ya. Sampai ada riwayat, barang siapa yang berangkat haji, kemudian di situ ada pakaian yang berasal dari sesuatu yang haram. Maka ketika dia talbiyah, tawaf, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah langsung menjawab, la labbaika wa la sa'daika wa hajjuka mardudun alaika. Labbaikmu aku tolak. Ya. Dan sa'daika aku juga tolak. Sekarang kau kembali ke tempat asalmu, hajimu tertolak. Dan mereka merasa apa? Gena. Ini nanti di hari kiamat yang Allah katakan akhsarina amala, orang yang amalnya rugi. Nah, yang kita takutkan begitu. Sudah ahli majlisan, sudah baik, sudah infak kemana-mana, tiba-tiba
ditolak sama Allah nanti. Ya, ibarat ente sudah genah, pakaian rapi us ganteng ini, salah kostum. Ya apa suruh balik ndak? Yo balik ta. Sing liyane pakai merah putih, putih merah, ente pakai pramuka. Ya apa kata gurunya? Balik, salah kostum ente ini. Yang kita takutkan begitu. Faminhum man sakana ila dunya wa zukhrufaha wa ankarul ba'tha. Di antara orang-orang kafir tadi itu ada yang dia kehidupan di dunia tadi tenang. Merasa punya duniawi, berarti punya ridhonya Allah. Merasa punya jabatan, dijunjung tinggi di masyarakat, merasa punya semuanya. Wa zukhrufaha, dan semuanya pernak-pernik kemewahan duniawi, wa ankarul ba'tha, baru dia ingkar kebangkitan. Ada tak akhirat ini? Nah, manusia mati ya mati. Kan sebagian begitu. Bahkan mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bahkan mereka mengatakan ada teori namanya Big Bang. Ya, Big Bang itu manusia ini dan semua yang ada di muka bumi ini kebetulan terjadi. Terjadi secara kebetulan, bukan ada ciptaan, bukan ada pencipta. Big Bang itu, Big itu besar, Bang itu letusan. Meletus dari suatu yang besar, maka terciptalah bumi, kemudian Pluto, matahari. Nah itu kebetulan. Ya. Makanya tidak bisa, setiap ada ciptaan pasti ada pencipta. Setiap ada langkah, sesuatu yang dilangkahkan, berarti ada orang yang melangkah. Wa minhum, di antara mereka tadi itu man igtarra bi siyadatihi fid dunya. Di antara orang kafir tadi itu ada yang terhormat, akhirnya dia tertipu. Terhormat di mata manusia di dunia, dihormati oleh orang, tapi nggak ada apa-apanya di mata Allah. Ada satu hadis kata Rasul, yu'ta, akan didatangkan nanti di hari kiamat orang yang besar badannya, ketika di dunia dihormati, tertulis dalam sejarah. Siapa yang tidak kenal orang ini? Dari periode, dari kurun ke kurun, abad ke abad, kenal orang ini. Tapi ketika ditimbang amalnya sama Allah, la tazinu indallah janaha ba'udah. Masih lebih berat separuh sayapnya nyamuk. Nyamuk itu kan punya sayap 2. Itu satu ditimbang sama amalnya dia yang penghormatan masih lebih berat sayapnya nyamuk. Jadi tidak bisa. Bukan tolak ukur. Fadhanna annahu ala fardil ma'ad warrahmati yakunu aula bihima. Maka mereka menyangka bahwasanya tadi itu tidak memiliki kelanjutan dari kehidupan. Mereka mengatakan selesai, tidak ada tempat kembali. Mati ya mati. Ya. Ada lagi yang namanya agama itu reinkarnasi ya. Kalau ada anak lahir, ayahnya wafat, anak wataknya mirip ayah. Ini bukan anak ini reinkarnasi ayahnya. Itu dapat dari mana pendapat ini? Warahmati yakunu aula bihima, lah orang yang beginian, orang yang tertipu seperti ini, kita harusnya kasih sayang. Ya. Kasih tahu, misalkan orang itu kafir mulai sombong, orang itu kafir terus sombong. Ente bisa masuk. Bilang, Pak, duniawi itu kata agama saya, kehidupan duniawi itu Pak, kama in anzalnahu minas sama, kayak banyu Pak. Air itu tidak mungkin ke atas Pak, tapi ke bawah. Maknanya harta yang Anda miliki sekarang akan berpindah sama satunya. Kadang sekarang yang kaya dia, mungkin 10 tahun lagi masuki. Atau mungkin nanti imam. Tidak ada terus ini terus, tidak ada. Kekayaan seperti itu. Kayak katanya orang-orang perkataan hikmah, kekayaan itu seperti pentili ban, berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Makanya dawamul hal muhal. Keadaan tetap itu mustahil. Orang kaya terus gak mungkin. Ini Beb, ayahnya kaya, kakeknya kaya, terus ayahnya kakek kaya, kakeknya kakek kaya. Tidak
ada. Ini beb, miskin bin miskin bin miskin. Apalagi kakeknya nomor 3 paling miskin. Nggak ada gitu. Kakeknya miskin, anaknya kaya. Mungkin punya anak durhaka, ngantekno duit, miskin lagi. Ya gitu sudah. Dawamul hal muhal. Tetap keadaan itu nggak ada di dunia. Orang senang terus, nggak ada. Senang susah, sedih, takut, senang lagi. Atau susah terus. Urip gak tau seneng aku. Loh, itu hidup di zaman apa ini? Zaman purba tak? Tidak ada. Orang itu keadaannya silih berganti. Ya. Makanya pernah Rasulullah SAW menggaris buat satu tulisan begitu, satu garis. Kemudian ada garis panjang. Pertama garis pendek, terus garis panjang. Setelah itu garis miring. Kata Nabi, garis yang pendek ini sama garis yang panjang. Garis yang panjang ini cita-cita manusia. Dawa, angan-angan ini banyak panjang. Kepengen niki, pengen niki, pengen niki. Tapi garis yang pendek ini batas usia, umur. Biasa orang itu meninggal tapi punya cita-cita belum terlaksana, itu biasa, memang begitu kehidupan. Lah adapun yang di garis miring itu a'radul basyariyah, keadaan manusia yang silih berganti, siklus kehidupan. Senang susah, senang maneh susah maneh, sedih takut, tenang bahagia, terus begitu. Sampai batas yang telah ditentukan. Makanya warahmatu yakunu aula bihima, kalau mau kasihan sama orang yang tertipu seperti itu. Kasih tahu. Ya. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua, hururul usam minal mu'minin. Tertipunya orang ahli maksiat dari kalangan kaum mukminin. Faminhum, di antara mereka, man lam ya'mal igtiraran bi sa'ati afwillah ta'ala. Termasuk orang yang tertipu siapa? Orang yang tidak beramal. Suruh sholat gak gelem. Puasa gampang. Apalagi umroh dia mampu, haji dia mampu. Dulu gampang. Semua ditunda. Apa? Igtiraran bi sa'ati afwillah ta'ala, tertipu dengan luasnya maaf Allah. Ojo khawatir pangeran nih nyepurane. Katanya kalau ditumpuk dosa kita sampai ke langit, terus kita istighfar sekali, wis mari dihapus kabeh. Dia ini tertipu berarti. Ya enggak? Dia tidak tahu hakikat dirinya. Orang itu ada dua. Ada kadang nggak tahu hakikat Tuhannya, ada yang nggak tahu hakikat dirinya. Yang pertama kita bahas. Kalau ada orang nggak tahu hakikat Tuhannya, dia akan bertanya apa yang dimiliki oleh Tuhan. Contoh, barang siapa yang sedekah, maka Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Dan Allah beri kepadanya kenaikan derajat, kemudian diampuni semua dosa. Terus nanti mikir, 700 kali lipat kebaikan satu. Loh, punyanya Allah berapa ya? Masa iso? Ini satu perbuatan saya sehari 700. Ini kali berapa ini? Semua berbuat baik. Kalau sedunia, yontek tak? Kosong gudangnya. Oh, berarti ini gak tahu bagaimana hakikat Allah. Kan ya? Barang siapa yang sholat qobliyah subuh, itu lebih baik dari duniawi seisinya. Duniawi seisinya. Lu, kampung aja gak cukup. Hartanya kalau dikumpulkan, ini cuma 2 rakaat sampai duniawi seisinya. Aku tok, sing liyane apa? Lu terus apa pahala nih? Gak cukup berarti, entek gudangi. Berarti gak tahu hakikatnya Gusti Allah. Makanya Allah katakan, kalau Anda semuanya itu di dunia, mulai Allah ciptakan Nabi Adam sampai manusia terakhir, minta sama Allah semua hajatnya. Satu orang gak mungkin punya satu hajat. Ini hajatnya 1 juta, ini 2 juta, 3 juta, semua dikumpulkan, lalu Allah ijabai semua permintaannya,
hajat-hajatnya Allah laksanakan, maka yang Allah miliki nggak berkurang kecuali seperti berkurangnya tetesan jarum ketika dimasukkan ke laut. Jarum yang masukkan, sampai angkat, netes paling ya, seperti itu. Yang lautan punyanya Allah, yang tetesan itu yang berkurang dari permintaan manusia seluruhnya. Dia gak berkurang jenenge ya Allah. Makanya minta sama Allah jangan nanggung-nanggung, ya. Minta sogeh loman. Jangan minta yang penting barokah Gusti. Yo, minta yang banyak barokah. Ya. Ya Allah saya pengen juara 2. Yuk 1 kabotan modelnya. Ya minta juara 1 dhisik. Gak iso juara loro gitu kan. Itu diingatkan. Siapa mereka? Orang yang mengatakan, wah Allah itu pangeran itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, tapi dia tidak beramal. Atau i'timadan ala ta'atil aba. Orang yang tertipu dari orang-orang yang bermaksiat kaum muslimin, siapa? Orang yang bersandar kepada ketaatan orang tua. Oh, aku ini Habib kok aman. Habib itu kayak orang kena hujan cuman pakai jas hujan Habib. Oh, tak bilangi ya para Habib, tak bilangi. Memang kemuliaan nasab itu ada. Tapi juga Allah punya sifat adil. Malaikat itu duduk habaib, duduk koncomu lho. Waktunya mereka menyiksa. Abu Lahab itu apa bukan habaib? Maksudnya bukan keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Atasnya habaib bahkan. Tapi ketika melenceng dari jalannya Nabi, keponakannya sendiri, maka dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat, sampai ada surat khusus namanya Al-Lahab. Setiap orang baca terlaknat dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dia baca, ente baca juga. Tabbat, mencelakai lagi. Ayo. Apa bukan dulure Kanjeng Nabi? Nah ya. Begitu juga anaknya kiai. Anaknya kiai bukan mentang-mentang anaknya kiai yang wali, kemudian yang kasyaf, anaknya sakarape dhewe, ndak ada. Yang habaib aja belum ada jaminan, apalagi yang bukan habaib. Kan iya? Janganlah orang yang bisa membanggakan nasab ketika bisa mengikuti nenek moyangnya. Makanya pernah ada satu orang perkumpulan di masjid itu, anaknya kiai, anaknya habib, anaknya tuan guru, anaknya tengku. Pokoknya ini anaknya pembesar-pembesar ulama semua. Yang ini cerita, bapakku biyen ngene. Tuh, jok salah, bapakku lek wiritan sampai 10.000. Tuh bapakku tuh ahli puasa. Satu semua. Tiba-tiba datang satu orang miskin, terus pakaian compang-camping, bukan anaknya kiai, bahkan anaknya budak. Lewat dengar seperti itu. Terus tanya, hei, sampean ngomong apa sih? Lo iki lo bangga no ayahe. Ya aku juga punya ayah, ulama pisan sama. Ya juga ayahku juga unggul. Ini juga begitu. Kata orang yang nggak punya nasab itu, yang compang-camping itu, dia mengatakan, hei, kalau tidak sama dengan ayahnya dari amal perbuatannya, ngisin-ngisini, malu-maluin. Ayo, kalian itu perusak nasab. Iya, orang kalau sudah bisa mengikuti ayahnya, dia gak bakalan untuk membanggakan nasab. Tapi kalau orang membanggakan nasab tanpa amal, itu yang perusak nasabnya. Nah, bahkan bisa jadi terjerumusnya yang leluhur tadi itu gara-gara anak ini. Contoh gini aja. Saya punya guru namanya si A. Ya, saya banggakan guru ini di hadapan panjenengan. Awal panjenengan ketemu saya cerita guru saya, panjenengan suka. Iya, jadi guru ini Habib top yo. Apalagi atasnya itu. Tapi ketika saya ulang-ulangi kebaikan guru saya, keistimewaan guru saya, mulai panjenengan tadi itu tidak suka dengan saya. Kok iki tok sih sing ini modelnya kok dibawahi. Kok guru ini Habib ini aja menafikan guru-guru yang lain. Waduh, mulai tidak suka. Tambah saya muji guru saya, tambah panjenengan tidak suka.
Tambah saya muji, tambah panjenengan ngelek-ngeleki. Akhirnya kejelekan dia gara-gara siapa? Saya. Terseretnya dia ke dalam sesuatu yang jelek gara-gara muridnya tadi yang nggak becus tadi itu. Makanya kalau mau muji guru, ya jangan muji di hadapan murid yang lain. Inti alumni A, imam alumni B. Gurunya si A, jangan ceritakan kepada B. Tidak nyambung. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, setiap orang akan membanggakan apa yang dia punya. Ya. Itu cerita ke sini. Lek pondok ini loh Pak. Guru gue tegas loh. Ini tidak terima loh. Guru gue pikir, selengean lah. Tidak ada, sama-sama tegasnya. Makanya kalau mau muji yang satu alma mater, satu pondok, satu alumni, monggo. Alumni yang lain jangan kau puji guru ente, sebab takut dia benci gara-gara ente. Dia benci kepada guru ente gara-gara ente. Jangan. Atau ala kathratil ilmi. Atau tertipunya orang-orang muslim tadi itu karena banyaknya ilmu. Alim, iya. Semua disalahkan. Oh ini salah, ini salah. Ingat ya, Allah katakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu di atasnya ada lagi yang berilmu. Tidak ada orang itu semuanya menguasai. Ilmu itu bahtera. Orang itu untuk sampai ke sisi sana itu nggak bisa. Ya makanya semakin belajar semakin bodoh itu betul. Semakin belajar semakin bodoh. Bukan terus yang dipelajari lupa. Yo anjene kon sing gandeng kan gitu. Ini ndak maksudnya dari luasnya ilmu tadi itu sampai seakan-akan kita oh iya ini pengetahuan baru. Yang aku nggak tahu hukumnya ini. Itu menunjukkan kalau luasnya ilmu. Nah orang kalau mengatakan dirinya alim berarti dirinya tidak alim. Ya. Kalau ada orang mengatakan ini alim ya. Salni tanya kepadaku tak jawab kabeh. Berarti kon bodoh. Tapi kebalikannya kalau bilang saya ini bodoh, itu ada dua versi. Pertama memang tawadhu, kedua minta orang untuk muji dia. Minta orang untuk memuji dia. Ini tawadhu, senang aku. Lah, itu tujuannya itu lebih parah dari orang yang sombong. Ini sombong. Bahaya. Walam yaddil awal anna ar-raghbata fi syai'in min ghairi akhdhin fi asbabihi tama'un madhmum. Dan dia tidak tahu leluhur-leluhur mereka yang dia banggakan tadi itu mendapatkan kebaikan dengan sebab-sebabnya, ya. Dan dia hanya mengambil nisbatnya saja adalah sesuatu yang jelek. Si A kiai dapat kemuliaan gara-gara mujahadah, taklim, puasa. Kan kemuliaan baik. Tiba-tiba di backup kemuliaan ini sama anak cucunya. Kata beliau, ini kejelekan yang parah. Terus gak usaha dompleng sama orang yang mulia. Paham ya? Sampai tahu ada orang buat toko. Mulai kecil, toko di emperan, sampai jadi mall. Terus tiba-tiba ada karyawan masuk bilang, itu yang merintis biar aku. Nah, ini kan berarti sesuatu yang jelek, parah kau nih. Gak melok ngerintis, tiba-tiba, dulu saya enggak ada saya ini. Saya dulu tahu tokonya masih di emperan. Dan itu kapan masuk sini? Nah, sama dengan orang, anak menisbatkan kemuliaan kakeknya, sedangkan dia nggak tahu bagaimana kakeknya meraih kemuliaan. Walam yadhkur tsani qauluhu ta'ala wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah pada hari ketika ayah tidak bisa memberi balasan kepada si anak. Ayah punya kemuliaan tuh. Anak ngaku-ngaku, ternyata ditahan sama Allah, ditolak sama Allah, nggak boleh ayah memberi syafaat kepada si anak. Ingat, itu hari apa itu? Itu hari kiamat nanti. Pada siapa? Anak yang membanggakan nasab ayahnya, sedangkan dia nggak sama dengan ayahnya. Walam yatanabbahi tsalits ila annal ilma bila amalin kasyajari bila thamar. Ingat juga orang yang sombong karena banyaknya ilmu. Ilmu banyak gak diamalno percuma. Ya.
ilmu nih banyak, tapi buat debat. Apalagi sudah ilmunya sedikit, ahli debat. Waduh. Ya. Orang itu kalau semakin banyak ilmu, hakikatnya semakin nunduk. Idza zdada ilmul mar'i izdada tawadu'an. Setiap nambah ilmu mesti nambah tawadu. Gitu. Tapi kalau nambah ilmu nambah congkak, berarti ilmunya gak manfaat. Wa minhum man ightarra. HP-nya siapa? Matiin. Wa minhum man ightarra bi kathrati ibadatihi. Ada juga golongan orang yang tertipu dengan banyaknya ibadahnya dia. Ya, ibadahnya banyak. Salatnya, sedekahnya. Fa dhanna annahu ahaqqu bil 'afwi min ghairihi, dan dia merasa maghfirah bakal dapat lebih banyak dari Allah daripada yang enggak ibadah. Paham ya? Dia ini merasa dengan banyak ibadah pasti pahalaku luwih akeh, maghfirahnya Allah pasti saya dapat lebih banyak, ridhonya Allah pasti saya lebih banyak daripada yang tidak ibadah. Ini namanya tertipu, ghurur penyakitnya. Walam yadri anna hadza mudhibun li ikhlasihi. Lah perasaan seperti ini kalau sampai keluar, ucapan, perbuatan bisa menghilangkan ibadahnya dia sendiri. Ya. Sedekah, tiba-tiba lihat orang nggak sedekah, kemudian dia dicaci, ente tidak sedekah, anjir ente medit, kayak aku loh, ya ente tidak anu, saya ke masjid alhamdulillah Ustaz, panjenengan kan jarang Ustaz, loh, gitu-gitu, justru yang seperti itu bisa menghilangkan pahalanya dia. Makanya ilmu itu dibarengi amal. Kon ilmu tok gak ngamal no salah, amal tok tanpa ilmu hambar. Ya. Ilmu tanpa amal ya percuma, kayak buah-buah, kayak pohon tanpa buah. Tapi kalau amal tanpa ilmu salah kabeh. Di sini dulu ada orang kalau sholat dia pakai syal, pakai serban. Karena sepuh mau sujud itu takut dahinya sakit atau kotor, serbannya gak ditekek, gak diletakkan, tapi tetap dipakai. Nah, ujungnya dibuat alas. Allahu Akbar gitu. Secara hukum fikih, sujud tidak sah. Di dalam kitab Safinah disebutkan tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakan sholat. Ya, mari gitu ditanya, Pak, sampean sujud pakai serban? Nggih. Ngapunten mboten saged niku, mboten sah. Loh, sholat saya nggih, sujudnya dulu nggak sah. Ketika sujud tidak sah, setelah sujud juga nggak sah. Jadi kalau jenengan rakaat pertama, belum rakaat pertama sudah nggak sah itu. Belum sempurna, apalagi selanjutnya. Akhirnya ketika dinasihati seperti itu nggak mau. Oh, gak wis. Arek cilik ini, anak kecil bilangi saya sudah tahunan begini kok. Kasihan, amal tanpa ilmu, hambar. Kemarin ada orang tanya ke saya pas bulan Ramadan. Saat saya punya lembaga pengambilan zakat dan menyebarkan uang zakat. Ambil, kasih. Dan sudah 10 tahun berjalan. Kok tiba-tiba Allah tunjukkan sesuatu? Apa niku? Lihat di Instagram, kalau misalkan uang itu tidak berbunyi zakat, maka itu bukan uang zakat. Bedakan uang zakat dengan uang yang sedekah. Dan orang bantu panjenengan ini, bantu apanya? Disuruh penyalur zakat atau bantu lembaganya? Bedakan, karena lembaga tidak berhak menerima zakat. Baru sadar, loh, berarti selama ini saya terima uang zakat itu, sebagian saya salurkan, sebagian buat pembangunan. Ini kok salah di Ustaz? Yo salah tak bilang. Jenengan pakai uang apa? Yo pakai saluran zakat tadi itu. Yo tidak benar tak? Gak boleh itu. Kalau dipindah tangankan dulu kepada mustahik, salah satu asnaf, yang mustahik itu baru disumbangkan ke lembaga, monggo. Tapi kalau langsung dari muzaki, orang yang berzakat langsung ke lembaga, tak boleh. Bingung dia.
Apa katanya? Ustaz, gimana caranya qadha yang sudah saya zalimi selama 10 tahun? Apa wis dimaafno? Loh, ndak bisa dimaafno itu. Terus gimana? Sampean hitung berapa yang sudah sampean masukkan ke lembaga itu diganteni. Diganti, dia ndak tahu kok. Terus dipindah tangankan dulu ke orang, orangnya suruh wakafkan ke pondok, ke lembaga, monggo. Nah itulah amal tanpa ilmu, salah kabeh. Nah. Kemudian walam yadri anna hadza mudhibun li ikhlasihi mufawwitun li thawabi a'malihi. Sudah dia tadi itu amalnya enggak ikhlas, bisa menghilangkan pahala ibadahnya sendiri. Yang terakhir, wa minhum man gharrathu kathratul mal. Di antara penyakit hurur tertipu itu adalah orang yang bangga bukan karena banyak ilmu, tapi bangga karena banyak harta. Semakin tinggi jabatan dan hartanya semakin banyak, seakan-akan semakin kabul di sisi Allah. Ini tertipu nih orang. Ya. Makanya jangan pernah muji orang kaya dengan amal ibadahnya. Kayak gini. Ada orang kaya. Ya. Tiba-tiba loman kesampean. Terus sampean muji dia. Oh, Masya Allah, kon donga apa kok kabul di sisi Allah. Ojo lho ya. Perbuatannya belum tentu kabul semua di sisi Allah. Ente kira orang dikasih harta terus makbul di sisi Allah, diterima? Belum tentu. Kalau lihat dari rujukan di kitab-kitab, semakin orang derajatnya tinggi, semakin miskin. Bukan semakin kaya. Jadi seperti keadaan Kanjeng Nabi, semakin tinggi derajatnya, semakin tak punya harta. Yang mau dimakan tidak ada. Orang soleh itu semakin naik makom, semakin kedudukan derajatnya tinggi di sisi Allah, semakin nggak punya uang. Makanya jangan muji seperti itu. Kon tuh apa amalanmu kok sukses gini, Pak? Loh, ingat belum tentu loh. Barangkali itu pinjaman ke bank tak, pinjol tak itu. Banyak saya. Dia muji sesuatu yang tidak pantas dipuji. Ya enggak. Kekayaan itu duniawi itu seperti bangkai batang. Sampai ngelem batang bagus enggak? Batangnya apik yo. Lha apa sih? Orang tidak suka sama batang dibuang kok ente puji. Makanya jangan seperti itu. Fadhanna annahu bidzalika yafuqu ghairah. Kata beliau, orang yang banyak harta merasa dirinya tadi itu mengungguli orang lain. Loh, soge aku. Berarti kabul di sisi Allah. Kon donga gak makbul. Mangkane miskin ngene. Ingat Anda tertipu sekarang. Anda tertipu sekarang, hati-hati. Famala ila zukhrufid dunya, kemudian dia condong kepada kemegahan duniawi, wa nasiya fadlallah alaihi, lupa siapa pemberi anugerah tersebut, yaitu Allah. Ketika diminta zakatnya, gak wajib aku. Ini haknya Allah. Harta ini punya kotoran. Kotoran itu dikeluarkan melalui zakat. Yang terakhir, wa min ma'ayibil ghurur annahu yulidul kibra. Lah, ghurur tadi sifatnya apa? Berbangga diri kan? Tertipu kan? Lah, itu melahirkan sifat buruk apa? Kata beliau, akan lahirlah sifat sombong. Jadi sombong tidak langsung ada, tapi sombong ada dari kebanggaan diri. Kilo aku. Alladzi sabaqa annahu yamna sahibahu dukhulal jannah, yang mana ketika orang gurur, tertipu, keluar sifat sombong, dari sifat sombong tadi itu menjadi penyebab terlarangnya, tercegahnya dia masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dengan gurur, ya. Siapapun bisa kena karena penyakit hati. Ya. Ingat, harta titipan, kemuliaan titipan, dihormati orang titipan, semuanya. Harus syuhudul minnah. Apa syuhudul minnah? Syuhudul minnah itu mengetahui siapa pemberinya. Misalkan ya, saya tak kasih baju tahu. Dilem bajumu. Loh, apik bajumu. Loh, kalau kamu bilang, iya dikai Habib, berarti kau ingat siapa pemberinya. Tapi kalau nanti bilang, oh iya anjingnya ini aku, kau lupa, kau gurur sekarang. Kau punya harta, kau punya ilmu, kau punya jabatan.
kau dijunjung dengan nasabmu, kemudian orang memuji kamu, kau ingat sama Allah, itulah yang terbaik. Masya Allah sampai tuh iki titipan kabeh. Masya Allah nggih Beb, jangan Habib itu yang mulia kakek saya sama kayak jenengan. Gitu loh. Anu Gus, sudah Gus itu kan putranya Yai, itu putra yang soleh, kalau saya gak soleh sih. Nah itu benar itu. Tapi jenengan dihormati. Itu barokahnya saya dekat sama Bapak. Andai saya nggak dekat, saya jadi anak durhaka, siapa mau muliakan saya? Berarti iling, siapa yang memberikan kemuliaan itu? Itu yang diminta oleh syariat kita. Paham ya? Makanya hati-hati, mungkin jarang dengar penyakit gurur tadi itu. Maka gurur ini penyebab penyakit sombong. Ya. Lah kalau sudah sombong, sudah kebenaran ditolak, meremehkan orang, merasa dirinya paling baik, dan sifatnya sama dengan sifat musuh-musuhnya Allah, waliyadzubillah.